Terus mulai gedeng. kita udah video ya. Sih. Ini kenapa elitanya ada 2? Karep mual. Ini kameranya 2, steamer aja. Apa masuk suaranya? Tuh. Ayo. Bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, udah masuk ke suaranya. Masuk L. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Oceanografi A di sini akan melakukan pembahasan untuk modul 4. Oke, yang pertama di sini ada parameter gelombang 1. Mungkin bisa dibuka di itunya aja hasilnya. Di bawah ada latar. Terus ya. Belum ya? Udah, langsung bacain ini. Ya, jadi pada parameter gelombang 1 ini, pada awalnya itu ada H aksen 0, di mana H aksen 0 ini nilainya didapatkan dari penelitian yang dilakukan secara tidak langsung. Kemudian ada nilai D atau nilai kedalaman dan juga nilai D ketentuan, di mana nilai D ketentuan itu ditambahkan sesuai dengan format kelompok masing-masing. Oke, selanjutnya ini ada T0, di mana T0 ini merupakan waktunya itu dan itu sama semua, yaitu nilainya 14. Lalu ada LO, di mana itu nilainya juga sama, 305,76. Lalu di sini ada nilai D per LO yang didapatkan dari D ketentuan dibagi dengan LO. Lalu selanjutnya ada D per L, di mana dia merupakan nilai yang digunakan untuk klasifikasi tipe gelombang yang dibagi menjadi 3, yaitu ada gelombang dangkal pada perairan dangkal, lalu gelombang pada perairan menengah, dan juga gelombang pada perairan dalam. Dan selanjutnya ada L atau panjang gelombang yang didapatkan dengan membagi antara D ketentuan dan juga D per L. Selanjutnya ada C atau kecepatan rambat gelombang yang satuannya yaitu meter per second. Selanjutnya ada CG yang juga kecepatannya itu meter per second. Selanjutnya ada H atau ketinggian gelombang yang satuannya itu meter, di mana dia didapatkan dari tipe gelombang itu kemudian dibagi dengan H aksen 0-nya. Oke. Selanjutnya. Bagian refleksi gelombang di daerah Teluk ya. Selanjutnya ada nilai E atau energi kinetiknya itu. Selanjutnya ada nilai E, di mana energi gelombang yang didapatkan dari 1/8 dikalikan dengan rho, dikalikan dengan gravitasi, lalu dikalikan dengan ketinggian gelombang kuadrat. Dan yang terakhir itu ada P atau fluktuasi gelombang yang merupakan hasil dari energi gelombang ya tadi dikalikan dengan Cg. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang C2 yang akan dibacakan oleh teman saya yang lain.
Oh, selanjutnya parameter gelombang 2 pada Excel sheet 2. Sheet 2 membandingkan parameter gelombang dalam 3 kondisi iklim berbeda, yaitu normal, El Nino, dan La Nina. Data diperoleh dari BMKG OFS selama periode 2013 sampai 2022 dan mencakup tinggi gelombang signifikan atau HS, periode gelombang TS, dan arah gelombang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama La Nina, HS cenderung lebih tinggi dibandingkan dua kondisi lainnya. TS juga mengalami peningkatan, menunjukkan karakter gelombang yang lebih panjang dan kuat. HS selama La Nina bisa mencapai lebih dari 2 meter dibandingkan kondisi normal yang berkisar 1 sampai 1,5 meter. Arah datang gelombang selama La Nina bergeser dominan dari barat daya, berbeda dengan arah dominan timur laut saat kondisi normal. Ini menunjukkan pengaruh perubahan iklim terhadap dinamika gelombang di perairan Indonesia. Perubahan ini penting dalam mitigasi resiko di pelabuhan pesisir dan aktivitas maritim. Pola gelombang yang kuat selama La Nina dapat berdampak pada erosi pantai dan keselamatan perlayaran. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa La Nina mempengaruhi tinggi dan arah gelombang secara signifikan di wilayah Selat Makassar. Kemudian jika gambarnya dikecilin coba tip layarnya tip, bisa nggak ya? Nggak bisa. Hmm. Nggak bisa dikecil. Oke, jadi di sini saya akan memberikan hasil dari apa refraksi gelombang di daerah Tanjung. Jadi seperti yang terlihat dari gambar yang sudah dibuat sebelumnya ini, jika menunjukkan gambar ini itu menunjukkan sebuah fenomena refraksi gelombang laut di daerah Tanjung. Nah, refraksi gelombang laut sendiri adalah pembelokan arah rambat gelombang laut yang diakibatkan oleh perubahan dari kedalaman laut. Nah, kayak ini kan di sini tuh kecil, terus tiba-tiba jadi besar karena semakin lama semakin dalam. Nah, kejadian ini tuh berlangsung ketika gelombang bergerak dari arah laut dalam menuju ke daerah yang lebih dangkal. Kalau yang bagian sini tuh bagian laut lepas. Nah, terus makin ke sini itu mendekat ke arah yang lebih dangkal. Jadi makanya gelombangnya itu yang bagian sini tuh lebih besar-besar, terus yang bagian sini tuh kayak lebih kecil. Nah, terus bagian gelombang yang lebih dulu akan menyentuh daerah yang dangkal akan mengalami sebuah perlambatan lebih cepat dibandingkan dengan bagian yang lain. Nah, ketika peristiwa tersebut, arah rambat gelombang akan menjadi belok mengikuti dengan bentuk garis dari pantai dan dasar laut. Nah, ini loh, ini kan garis pantainya ya. Terus ini gelombangnya, gelombangnya itu mengalami pembelokan mengikuti dengan garis pantai yang ada. Iya. Nah, ketika peristiwa tersebut, arah rambat gelombang akan belok mengikuti bentuk garis dari pantai dan dasar laut. Nah, gambar yang sudah didapatkan ini memperlihatkan jika gelombang yang awalnya sejajar akan melengkung ketika mulai mendekati daerah Tanjung. Garis-garis gelombang yang berada di sekitar daerah Tanjung lebih rapat
menandakan jika energi gelombang terkonversi pada daerah tersebut. Karena kondisi ini yang menyebabkan daerah Tanjung lebih sering terkena erosi pantai. Proses terjadinya refraksi ini bersifat secara alami dan berlangsung secara terus-menerus. Refraksi akan membantu menjelaskan bagaimana caranya ombak sering datang tegak lurus ke arah pantai walaupun arah angin atau gelombang yang terjadi di awal tidak seperti itu. Seperti itu. Sekian. Kemudian akan dilanjutkan ke teman saya. Lalu selanjutnya itu ada refraksi gelombang di daerah Teluk. Nah, dari bagian Teluk sendiri itu perbedaan sama Tanjung kan, kalau Teluk itu kan dia lebih menjorok ke daratan, sedangkan kalau perbedaan sama Tanjung itu kalau Tanjung itu dia lebih menjorok ke laut. Nah, karena itu sebelumnya lebih ke pengertiannya dulu. Jadi itu Teluk itu kan bagian laut yang menjorok ke daratan yang dikelilingi oleh 3 sisi. Nah, luasnya itu juga sama besar dari setengah lingkaran yang garis tengahnya itu adalah garis yang ditarik melintasi mulut teluk tersebut. Terus dengan kata lain juga teluk kan merupakan cekungan dari garis pantai yang menjorok ke daerah daratan. Bisa dilihat juga dari gelombang-gelombang yang udah dibikin. Kalau semisal gelombangnya itu yang semakin atas ini, itu dia semakin nggak sama gitu, nggak konstan karena mulai pecah karena sudah mendekati ke daratan. Kalau ke daerah bawah sini itu dia udah ke daerah laut lepas, makanya gelombangnya itu dia lebih tenang dan lebih teratur gitu. Nah, terus selanjutnya di sini itu didefinisikan panjang gelombang itu berarti kan sebagai jarak horizontalnya, terus antara 2 puncak atau 2 lembah yang berurutan 1 meter. Semakin dekat keberadaan teluk, semakin pendek juga panjang gelombangnya karena ada gesekan dari dasar yang memperlambat gerakan gelombang. Nah, itu juga sebaliknya di daerah yang lebih dalam gelombang cenderung lebih panjang yang lebih besar karena energi gelombang tidak tereduksi oleh interaksi di dasar laut. Nah, gelombang di teluk ini lebih bervariasi dibandingkan Tanjung. Gara-gara itu pengaruh dari morfologi pantai yang kompleks, seperti bentuk teluk yang melengkung dan adanya Tanjung Pangalang. Morfologi teluk yang beragam menyebabkan garis gelombang mengalami refraksi dan difraksi saat mendekati pantai. Nah, itu tuh yang ngebuat gelombang di gambar ini tuh jadi ada yang kecil, terus ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, itu juga yang jadi penghalang itu kayak angin, arus laut, dan pasang surut juga turut mempengaruhi pola garis gelombang di teluk. Bagian garis pantai teluk juga itu cenderung tertutup menyebabkan gelombang mengalami refleksi yang memperumit pola penyebarannya. Nah, ini tuh buat di kalkirnya, buat garis-garisnya. Dan kedalaman di sepanjang teluk juga menyebabkan gelombang datang dari berbagai arah dan saling berinteraksi. Ya, jadinya tuh ngasilin gelombang itu yang nggak seragam juga. Nah, hal ini berbeda dengan Tanjung yang garis pantai lebih lurus dan terbuka sehingga gelombang cenderung lebih seragam dan mudah diprediksi. Itu penjelasan singkat dari refraksi gelombang di daerah teluk. Mungkin itu pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih.